Selamat pagi, pemirsa. Seputar info kembali suatu tindakan yang tidak jujur ini anjay. Action! Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Aza Salsabila Mulyawandira, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 25 Desember 2023. Pemirsa, penangkapan pelaku penggelapan dana bantuan Palestina yang terjadi siang ini di Kecamatan Batu Aji. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Polsek Batu Aji, Senin 25 Desember 2023 menyatakan tersangka penggelapan dana bantuan Palestina Arya Naufal Arya diketahui menggelapkan dana senilai 1 miliar rupiah dari awal tahun kemarin. Belum ada warga yang mengetahui penangkapan pelaku, karena jika warga tahu, maka akan terjadi kericuhan. Di sini rekan saya yang berada di TKP akan melaporkan lebih lanjut tentang penangkapan pelaku penggelapan dana. Halo, apakah suara saya terdengar? Rekan Naila Nabila Putri. Ya, halo. Terima kasih rekan saya Aza. Oke, pemirsa sekalian, saya sudah berada di TKP penangkapan pelaku penggelapan dana yang sudah beroperasi sekitar setahun ini. Di sini saya akan bertanya langsung kepada Bapak Polisi yang bertugas menangkap pelaku. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Sebenarnya terima kasih Mbak atas waktunya. Saya Romi yang ditugaskan oleh pihak KPK untuk menangkap si pelaku. Dalam hal ini kita melakukan penangkapan di tempat dia bekerja. Dalam hal ini kita juga menemukan barang bukti seperti yang tertera di meja, tapi saya tidak bisa menyebutkan nominalnya. Mungkin ini akan diungkap di persidangan. Si pelaku sebenarnya akan melakukan bepergian ke luar negeri untuk melarikan diri. Cuma dalam hal ini kami cepat tanggap untuk mencegah. Karena biasanya kalau pelaku sudah lari ke luar negeri, itu sangat susah dilacak atau ditangkap. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Sekian berita ini, saya Naila Nabila Putri. Saya akan kembalikan kepada rekan saya, Aza. Baik, terima kasih rekan saya Naila. Demikian yang saya laporkan saat ini. Dengan saya Aza Nabila Mulyawandira dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Pengertian. Korupsi
korupsi dalam KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Istilah ini diambil dari bahasa Belanda, yaitu korupsi. Bahaya yang ditimbul akibat korupsi bagi kehidupan manusia sangatlah besar. Bahkan, korupsi disamakan dengan kanker dalam darah yang membuat si pemilik tubuh harus terus melakukan pengobatan untuk tetap hidup. Ini berarti negara Indonesia harus terus melakukan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya untuk tetap bertahan hidup. Penyebab Adanya KKN salah satunya adalah pressure atau tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi, namun tekanan ini kadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada wayangan insentif, opportunity atau kesempatan. Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjadikan pelaku melakukan korupsi. Rasionalisasi. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak benar mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak. Sebagaimana yang diutarakan Kresei, korupsi terjadi kalau ada kesempatan melakukannya. Tak heran jika banyak yang melakukan tindakan culas tersebut. Contoh kasus. Kami ambil di sini adalah tentang penggelapan dana. Pengertian penggelapan dana adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Di mana pengertian penggelapan dana ini mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih di mana seseorang atau entitas menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya. Kejahatan yang satu ini adalah pelanggaran tanggung jawab fidusia yang dibebankan pada seseorang. Sifat penggelapan dapat kecil dan dapat juga besar. Dana penggelapan dapat sekecil seseorang, pegawai toko yang mengantongi sejumlah rupiah dari mesin kasir. Akan tetapi, pada skala yang lebih besar, penggelapan juga dapat terjadi saat para eksekutif perusahaan besar menghabiskan jutaan rupiah dengan mentransfer dana ke dalam rekening pribadi. Bergantung pada kejahatan, penggelapan mungkin bisa saja dihukum dengan denda atau penjara. Solusi dan saran. Solusi dan saran. Solusi dan saran dari kelompok kami terkait korupsi ini adalah pencegahan korupsi juga harus dimulai di lingkungan perguruan tinggi. Dan mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya ini. Berikut adalah beberapa cara di mana mahasiswa dapat mencegah korupsi di lingkungan akademik. 1. Kesadaran. Mahasiswa perlu memahami apa itu korupsi, bagaimana itu merugikan masyarakat, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencegahnya. Pendidikan tentang etika dan integritas harus menjadi bagian dari kurikulum. 2. Kepemilikan integritas. Mahasiswa harus mempromosikan nilai-nilai integritas dan etika dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam tugas akademik, ujian, dan proyek penelitian. Mereka harus menolak tindakan plagiat, penyuapan, atau kecurangan lainnya. 3. Organisasi mahasiswa anti korupsi. Mahasiswa dapat membentuk organisasi atau kelompok yang berfokus pada pencegahan korupsi di kampus mereka. Kelompok ini dapat memantau kegiatan yang mencurigakan, memberikan pelatihan tentang etika, dan mempromosikan tata kelola yang baik. Dan masih banyak lagi, karena tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya kepegawaian menjadi lebih rumit sehingga menimbulkan suap dan lain-lain. Tentu saja ada banyak lagi, tidak hanya terkait dengan utilitas tetapi juga terkait dengan perizinan pembelian barang dan jasa dan lain-lain. Tentu saja perbaikan diperlukan karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Sekian dari kami, kelompok 10. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Yang penting gak salah pasangan. Salah pasangan, jaganya satu jangan, buang lagi tanggungnya, buang lagi tanggungnya. Malah jedak jeduk, hadeh. Maafin editornya. Ya penonton, Sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih.